menciptakan arsy untuk menampakkan ya kemahakuasaannya, karena arsy itu makhluk yang paling agung. Arsy. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, dan tidak untuk menjadikan arsy singgasana atau tempat duduk. Itu Sayyidina Ali. Tapi ada yang ngeyel, enggak, istawa itu artinya bersemayam Ustadz, duduk di arsy. Oke, arsy, duduk di arsy. Allah duduk di arsy. Sekarang tak hadepin ayat lain lagi. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Itu Nabi Ibrahim bilang, aku mau pergi ke Tuhanku yang akan memberikanku petunjuk. Ayat ini nih, saat itu Nabi Ibrahim mau kemana? Mau ke Palestina. Dzahibun ila rabbi sayahdin, aku akan pergi ke Tuhanku. Loh, di ayat sini bilang di arsy, di sini bilangnya Palestina. Bagaimana ini? Oh, yang menang yang arsy. Kalau yang menang arsy, ya terus yang ayat ini bagaimana? Pertaruhan ayat ini. Nah, ini disebut ilmu akidah, untuk membahas ayat-ayat semacam ini. Kita tidak boleh mengimani satu ayat, mengingkari ayat yang lain, nggak boleh. Harus ada ilmunya. Jangan sampai masuk seperti kaumnya Nabi Musa. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Mengambil ayat yang ia sukai, menolak ayat yang tidak dia sukai. Jangan sampai seperti itu. Itu udah diadab Allah. Makanya harus butuh ilmu. Siapa yang bisa memahami itu? Wa annal ulama'ahum warasatul anbiya. Para nabi sudah berakhir. La nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelah Rasulullah. Terus siapa yang melanjutkan estafet ilmunya para nabi? Yaitu para ulama. Ulama tidak ditentukan oleh tampilan, tidak ditentukan oleh baju, tetapi ditentukan oleh keilmuan. Itu ditentukan oleh keilmuan. Nah, makanya orang alim sama orang awam itu sama, kalau duduk sama. Tapi kapan tahu bedanya? Kalau dia sudah bicara tentang ilmu. Bedanya kalau dia sudah bicara tentang ilmu. Beda. Orang alim duduk sama, ya tutup aurat, ya pakai baju biasa, ya sama gitu. Tapi kapan diketahui dia alim? Saat dia bicara tentang ilmu. Hum warasatul anbiya war rasul ilma. Para nabi mewariskan ilmu, maka orangnya disebut ulama. Karena dia ada ulama, maka man akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Maka dari ulama itulah kita ambil bagian ilmu-ilmunya para nabi. Akhirnya ulama sebelum meninggal merasa, nggak mungkin saya kok menjawab pertanyaan terus. Nggak mungkin menjawab pertanyaan terus. Harus ada generasi yang melanjutkan ilmunya. Maka ulama membuat metode. Ada yang disebut qawaidul ahkam, teori dan metode memahami hukum-hukum Islam. Ada usul fikih, ada qawaidul fiqhiyah, ada ilmu-ilmu itu. Ya, itu bikinan para ulama. Ilmu tajwid, Bu. Kalau nggak ada tajwid nggak bisa kita baca Quran. Betul Bapak Ibu ya? Ilmu tajwid. Itu di zaman Nabi ada ilmu tajwid? Tidak ada. Karena konsep belajar Qurannya itu adalah datang ke guru, istiqomah, melototin muka dan mulutnya guru, tok, dok, dengung, harus hafal. Nggak ada kaidah. Begitu. Seperti Rasulullah ke Jibril,
tiap Ramadan tuh naik Gua Hiro, hanya satu, setoran Quran. Leboro. Ustadznya aja tinggal WA, nggak pada mau datang. Ini naik Gunung Hiro, yang susahnya Masya Allah. Habis itu katanya meniru Rasulullah, katanya meniru apa? Cuman WA doang aja nggak datang, kena hujan aja udah melok guling. Ini naik Gua Hiro itu. Nah, itu udah ada. Lalu setelah ada itu, baru di akhir-akhir sahabat tinggal sedikit, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini kok orang tidak bisa baca, karena Quran itu ditulis itu pakai khat kufi yang nggak ada titiknya. Ini faqtulu, bunuhlah, atau faqbalu. Kalau tulu tak titik dua, faktulu titik dua. Kalau faqbalu taknya diganti ba, titiknya dirubah di bawah satu. Faqbalu. Faktulu, bunuhlah. Faqbalu, terimalah. Ini yang benar yang mana? Mau diterima atau mau dibunuh nih? Tidak bisa orang. Akhirnya gimana? Daripada orang debat, akhirnya ulama buat kaidah. Oke, Abul Aswad Ad-Du'ali ngasih titik. Dikasih titik. Setelah 100 tahun masa sahabat, itu orang tetap aja nggak bisa baca. Apalagi Islam makin menyebar. Persoalan ini. Akhirnya Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi melihat, ini nggak bisa ini. Akhirnya dia manggil muridnya, sini murid. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu punya kamus Mu'jam dictionary, itu namanya Al-Ain. Jadi kamus yang dimulai dari huruf Ain. Kalau di Indonesia kan hurufnya A, B, C, D. Kalau dia mestinya hurufnya A dulu ya, A, ba, ta gitu, enggak. Dia bikin kamus tapi mulainya huruf Ain. Keren kan? Aneh kan? Huruf Ain. Nanti kita bikin kamus kita mulai dari huruf X. Dia huruf Ain mulainya. Manggil muridnya, sini muridnya. Wahai muridku, lihat mulut saya, lihat. Kalau mangap, mangap. Mangap itu bahasa Arabnya terbuka mulut, fataha, terbuka fathah. Maka coret di atas jadilah hukum fathah gitu. Kalau nanti mulut saya pecah, pecah, berarti kasroh. Nanti kalau mulut saya mencucung, ngumpul, domah itu ngumpul. Kalau tenang mulut saya, sukun, tenang, diem, diem tenang, sukun itu tenang. Wah, akhirnya ya sudah, akhirnya dapatlah harokat. Harokat itu baru tahun 127 Hijriah baru ada harokat. Lalu sudah ada titik, sudah ada harokat, tetap orang susah baca Quran. Ulama susah, begitulah ulama, Bu. Kalau kita kan susah nyari duit, kalau dia susah bagaimana menjaga agama. Ya, orang sholat butuh Quran, betul Pak. Kalau Qurannya tidak bisa tuntas, ini bagaimana ini? Orang mau menggali hukum pakai Quran, ya. Gara-gara panjang pendek saja bisa bermasalah. Misalnya Imam Syafi'i baca Qurannya itu aulamastumun nisa, pokoknya kalau nyentuh kulit sama kulit dengan perempuan batal wudunya, karena bacanya aulamastumun nisa, lanya itu nempel. Kalau Imam Malik bacanya lain, aulamastumun nisa, lanya agak panjang lah gitu. Yang batalin wudu itu kalau bersetubuh, kalau cuma sentuhan nggak apa-apa. Cuma baca panjang mau pendek doang, lamas tumun sama lamas tumun nisa.
Oh, beda sudah. Wah, ini berarti harus ada ilmunya. Baru tahun 230 kurang lebih itu ya, Al-Qasim Abdullah bin Salam membuat ilmu tajwid. Baru ada 235 Hijriah. Berarti sekitar abad ketiga Hijriah baru muncul ilmu tajwid. Siapa yang buat ini? Ulama. Ulama. Kaedahnya ulama. Kalau nggak ada ulama susah kita. Nah, seperti contoh lagi di hadis sahih banget, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu binniyat, dengan niat-niatnya. Sebentar, yang dengan niat apanya ini? Sahnya amal tergantung niatnya, ataukah sempurnanya amal tergantung niatnya? Kata ba ini mengandung ilmu apa? Ba ini artinya sah. Jadi khusus ibadah, niat itu wajib. Kalau nggak pakai niat, batal. Nggak pakai niat, batal. Berarti harus. Kalau Rasulullah, sahabat setiap hari ingatnya Allah, Allah terus. Jadi niat itu otomatis plek gitu. Sekarang umat Islam di mana-mana datang ke ulama. Wahai para ulama, niat itu kan wajib. Iya. Kalau sholatnya nggak pakai niat gimana? Batal. Batal. Niat itu dalam hati. Iya. Niat itu di awal kali. Iya. Gimana? Saya tukang pasar, Pak Kiai, kemana-mana mondar-mandir, kadang sholat telat waktu, kadang keburu-buru, apalagi kalau mau ngejar jamaah lari-lari, gitu. Otak saya masih kepikiran utang, pikiran ada janji ini, ngirim barang, ngirim itu. Gimana Pak Kiai saya bisa langsung plek niat sholat itu? Dimana niat sholat itu harus mengandung 4 hal. 1, adanya pekerjaan sholat. Sholatnya jenisnya apa? Duhur, asar, maghrib, harus jelas. Ya dong, masa nggak jelas? Mau sholat apa ini? Duhur, yang ngomong duhur. Bagaimana kondisi duhur itu 4 rakaat? Bagaimana dilakukannya menghadap kiblat? Ngapain kamu ini semua? Ya karena Allah, maka lillahi ta'ala. Posisi kamu gimana? Makmum apa imam? Ya makmum. Nah, berarti ada 4 kata ini. Lah aku ini pedagang Pak Kiai, suruh 4 ini nempel di hati saya nggak bisa. Paling nggak bilang Allahu Akbar, otak saya masih kambingku. Allah Akbar. Gimana ini Pak Kiai saya menancapkan niatnya ini? Kalau yang pengangguran nggak punya kerjaan sih mungkin bisa ngepasin waktu. Allahu Akbar bisa. Lah orang pasar, orang kantoran, tukang angkot, gimana Pak Kiai supaya nancep hati saya niat tadi? Yang isinya adalah pekerjaannya apa, nama pekerjaan apa, gimana menjalankannya, untuk apa, posisi menjalankannya apa, sendiri apa berjamaah, itu harus nempel. Kita kan Islam buat orang banyak, bukan orang tertentu. Ya, ditanya, terus gimana Pak Kiai? Ya sudah, begini, supaya nancep niatmu, sebelum Allahu Akbar, kamu baca ini, nanti di dalam hati kamu ulangi. Bikin template kiainya, tahu template Pak? Template itu pakem, yang nggak dirubah-rubah, supaya enak, orang langsung set begitu. Usalli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'mumal lillahi ta'ala. Wes template-nya ini ya. Nanti baca. Jadi ketika bilang A, langsung kamu ulangi yang keduanya. Untuk solusi. Jadi muncul cerita tentang at-talaffudzu bin niat, melafalkan niat. Itu gimana melafalkan niat? Lah itu solusinya ulama. Kalau kamu gak ngelafalin, ya nggak apa-apa. Tapi bisa nggak memasukkan niat dalam kategori 4 tadi? Pekerjaannya apa? Sholat. Nama pekerjaannya duhur. Gimana ngelakuinnya? 4 rakaat. Ngapain? Ngadep kiblat.
waktunya ada, karena di waktunya. Kalau di luar waktu namanya qadha. Sendiri apa berjamaah? Berjamaah, makmuman apa imaman? Nah, jelas. Terus baru lillahi ta'ala. Ini harus komplit untuk membedakan antara satu dengan yang lain.